Halo, selamat pagi Kak. Lagi Selamat datang, selamat bergabung pada sesi konseling kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibn Jabi, biasa Kakak panggil Ibat aja ya, bisa. Saya merupakan konselor pekerja sosial yang bertugas untuk mendampingi Kakak pada sesi konseling kali ini. Kalau boleh tahu, namanya siapa Kak? nama lengkap Ya, boleh nama lengkap. Maudina Rahma Afifah. Maudina Rama Wifa. Biasanya dipanggil apa kan nih Kak? Biar enak. Biasanya dipanggil Ama aja. Panggil lama ya? Atau ada panggilan lain? Atau mau panggil lama ya? Iya, emang biasa dipanggil Ama. Oke, Kak Ama. Kak Ama, kita kan sekarang sedang bertemu secara online ya. Kak Ama sekarang ada di mana nih posisinya kalau boleh tahu? Di Bandung. Di Bandung. Oh, jadi Kak Ama orang Bandung ya? Sebenarnya orang Tangerang, cuman kan emang lagi kuliah. Oh, lagi kuliah. Sebelumnya Kak Ama sudah sarapan belum nih? Nampaknya kurang kelihatan semangat ya? Kebetulan belum, emang lagi males aja. Ah, lagi malas aja. Kebetulan lagi libur apa gimana kuliahnya? Iya, lagi jadwal libur. Berarti sekarang kesibukannya lagi kuliah ya? Atau ada lain Iya. lagi? Kerja atau enggak? Enggak ada. Oke. Kama sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya, karena walaupun Kama sedang sibuk kuliah, kakak mau meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling online kita pada kali ini. Sebelum masuk ke dalam sesi konseling, saya mau menginformasikan bahwa apa yang Kama cerita kepada saya itu jadi hal yang sangat rahasia, dan saya akan menjaga rahasia ceritanya Kak Kama terhadap saya. Jadi harapan saya selama sesi konseling ini berlangsung, Kama bisa terbuka dan nyaman bercerita kepada saya dan menyatakan keluh kesah yang permasalahan Kak Kama alami saat ini ya, seperti itu. Nah, namun kalau misalkan pada sesi konseling ini berlangsung saya menemukan bahwa oh sepertinya ada yang membahayakan nih, ada indikasi Kama bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang-orang terdekat Kama nih seperti anggota keluarga, teman dan lain sebagainya. Maka saya punya hak untuk memberitahu hal tersebut pada atasan saya ya Kama ya. Iya. Oke, begitu. Apakah ada yang kurang jelas Kama? Jelas. Jelas ya? Tapi bakal aman ya. Aman Kama. Cerita aku nggak bakal. Oke, Kama karena Kama nanya seperti itu ya. Demi berlangsungnya sesi konseling kita menjadi lancar, saya mempunyai lembar persetujuan ya antara saya dan Kama. Dan ini juga menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh Kama ya tentang kerahasiaan. Karena hal ini untuk keperluan saya dalam informasi, kerahasiaan Kama ini tetap terjaga nih kepada saya. Dan boleh saya izin share screen ya Kama ya untuk contohnya. Iya, boleh. Apakah sudah terlihat Kama? Belum? Belum ya? Apakah sekarang sudah? Masih hitam. Masih hitam ya? Oh, udah. Udah ya? Udah. Nah, Oke, Kama, izin saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan pernyataan persetujuan ini yang disebut kalau pekerja sosial itu informed consent, Kama. Jadi di sini Kama silakan
menyetujui atau tidak setujui dari pernyataan berikut. Ya, misalkan saya bersedia untuk memberikan informasi yang diperlakukan oleh pekerja sosial, yaitu saya sendiri. Apakah Kama setuju atau tidak, silahkan di checklist. Kalau misalkan Kama tidak setuju, silahkan dicentang ya Kama ya. Dan berikut lembaran ini saya kirimkan ke Kama ya melalui WhatsApp. Nanti Kama bisa tulis, bisa centang ataupun tidak, ataupun di checklist ya Kama ya. Dan setelah itu Kama bisa tulis nama saya di sini dan tanggalnya ya. Ini nama Kama sendiri, dan setelah, kalau misalkan sudah selesai, Kama bisa tanda tangan ya. Oke, baik. Oke gitu Kama. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi Kama? Cukup ya. Oke Kama, terima kasih banyak. Nah, oke Kama, masuk ke sesi konseling kali ya Kama ya, karena Kama sudah menyetujui tadi ya. Oke, kalau kayak gitu kita mulai sesi konseling pada hari ini ya Kama. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, tujuan Kama datang untuk mengikuti sesi konseling ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Tujuan aku buat menyelesaikan permasalahan aku aja sih. Oke. Udah itu aja Mama? Ya, itu aja. Oke. Tadi kan kamu bilang untuk menyelesaikan permasalahan ya. Nah, saya lanjut lagi nih ke harapan Kak Ama nih setelah mengikuti sesi konseling nih, apa aja nih Kak? Harapan aku buat selesai konseling ini sih biar apa ya, menjalin komunikasi yang lebih baik aja sih sama orang terdekat, terus bisa terhindar juga dari pergaulan bebas. Oke, pergaulan bebas ya. Saya rasa langkah Kak Ama untuk mengikuti sesi konseling ini merupakan satu langkah yang bagus ya, karena tidak semua orang bisa mencurahkan perasaan kepada orang lain. Dan insya Allah setelah ini kita sama-sama mencari solusi yang terbaik nih Kak Ama, untuk Kak Ama menjadi terpenuhi tadi yang disebutkan Kak Ama, harapan-harapannya, tujuan-tujuannya yang Kak Ama barusan sampaikan ya. Tadi Kak Ama sudah menyebutkan nih ya, ada pergaulan bebas ya tadi katanya ya, dan untuk tujuannya untuk pemecahan masalah ya, betul Kak Ma? Iya. Nah, betul. Nah, apakah Kak Ma bisa bercerita nih lebih lanjut dan seluas-luasnya, dan tidak ada yang ditutupi ya di antara kita. Sebenarnya yang Kak Ama alami ini saat ini itu apa? Cerita dari awal ya? Ya, boleh Kak Ma. Jadi sebenarnya dulu tuh aku semenjak SMA lumayan berprestasi lah, banyak prestasi yang aku raih gitu. Oke. Terus ya mama aku bangga, orang-orang terdekat aku bangga gitu dengan pencapaian aku selama SMA itu. Oke. Terus setelah lulus dari SMA aku memutuskan buat kuliah di luar kota, yaitu di Bandung. Nah, ya kita kuliah otomatis punya banyak teman ya. Ya. Nah, teman-teman aku ini termasuk orang-orang yang apa ya, pergaulannya bebas gitu loh. Jadi otomatis aku juga terbawa dengan pergaulan mereka. Oke. Yang tadinya aku tuh di SMA rajin, sering belajar, terus nggak pernah absen. Tapi selama kuliah ini tuh aku kayak jadi jarang ngerjain tugas, bahkan jarang masuk juga. Terus yang paling parah sih IPK aku turun banget. Terus aku juga lebih sering mainnya lah daripada belajar gitu, lebih nggak fokus banget sama kuliah. Lebih sering ke klub yang gitu-gitu.
Terus aku juga lebih sering bohong sama mama Hmm, tentang apa ya, sering minta uang jajan lebih buat ke hal yang gitu-gitu. oke. Itu sih lebih sering ngebentak mama juga. Itu deh. Sering membentak mama ya. Lah, tadi kan Kak Ama tuh bilang ada pergaulan bebas ya, terjerumus ke pergaulan bebas. Berarti itu dari teman-teman kuliah ya Kak Ama ya? Iya. Oh, memangnya Kak Ama tuh sering ngapain tuh biasanya kalau misalkan pergaulan sama teman-teman kuliah tuh yang katanya Kak Ama pergaulan bebas tuh ngapain biasanya kegiatannya? Sering ke klub aja sih gitu minum. Oh, Kak Ama minum. Dengan apa itu Kak Ama minumnya? Ya vodka dan teman-temannya lah. Oke. Terus saya mau nanya lagi nih, sejak kapan sih sebenarnya Kak Ama merasa berubah atau kelakuannya Kak Ama sendiri itu? Yang aku rasain sih semenjak kuliah ya. Sejak kuliah. Semenjak bertemu dengan teman-teman yang baru. Hmm, tadi kan Kak Ama bilang kalau Kak Ama tuh kesal sama mama, terus sering ngebohongin juga. Terus dampak dari mama tuh apa tuh? Dampak gimana maksudnya? Dampak yang yang dampak yang dari mama gitu ke kamu, ke Kak Ama. Itu dampaknya Lebih cerewet sih, lebih rewet ya. posesif aja. Hmm, terus kamu juga ngebalesnya gimana tuh kalau misalkan mama rewet? Lebih kesel sih dicerewetin kayak gitu. Lebih kesel ya. Karena mama mungkin curiga juga ya, karena kan tadi yang kamu bilang kalau kamu tuh sering minta duit ke mama gitu ya, berlebih gitu apa gimana, Mak? Iya, bisa jadi karena curiga juga jadi lebih posesif ke akunya gitu, lebih cerewet. Memangnya mama rutin gitu ngasih uang jajannya ke Kak Ama? Sebenarnya lancar aja ngasih uang jajan, cuman aku sering minta lebih Eh, sama mama. alasannya apa itu, Mak? Ama? Aku ke mama bilangnya sih ya buat main aja gitu. Ini aja. Oke, oke. Kamu kesal sama ibu kamu karena ia tidak percaya mungkin ya sama kamu ya. Betul Iya kan? betul, sebetulnya ya. Jadi mungkin ada kecurigaan ya dari ibu ke kamu ya, karena ngelihat Iya mungkin betul. kelakuan kamu kayak gitu ya. Ah, jadi hari ini Kak Ama sudah menceritakan perasaan Kak Ama itu suatu langkah yang baik ya. Saya memahaminya rasanya tidak nyaman jika tidak dipercaya sama orang, apalagi sama ibu sendiri ya. Betul Kak Ama? Nah, Jadi apa ya? Jadi pusing sendiri gitu loh. ya, Kenapa sih harus nuduh yang enggak-enggak? itu dimulainya dari kapan itu Kak Ama? Dari dimulainya mama tuh curiga sama kamu tuh melalui kan kalau misalkan sekarang kan berarti Kak Ama tuh merantau ya, berarti mama tuh masih di Iya, kampung ya. Heeh. iya. Ya dari awalnya tuh gimana itu Kak Ama kok bisa curiga gitu, melalui telepon kah atau apa? Telepon sih lebih seringnya. Jadi Telepon ya? apa ya? Kalau kadang-kadang suka nelpon tiba-tiba gitu loh dan sering gitu loh. Kalau misalkan aku nggak angkat pasti kayak mau mana posisi segitu deh. Jadi kayak akunya jadi pusing sendiri gitu loh. Nah biasanya kalau misalkan Kak Ama lagi kesal, biasanya apa ini yang Kak Ama lakuin ke ibu gitu? Secara nggak sadar sih aku ngebentak mama sih ya. Bentak mama. Marah-marah balik gitu loh. Oke, oke. Terus pernah nggak sih kalau Kak Ama tuh mengungkapkan perasaan ke ibu, perasaan yang sebenarnya Kak Ama tuh nggak seneng gitu ke ibu, pernah nggak? Enggak sih, tapi aku meluapkannya dengan ya gitu marah ke mama.
Berarti apa sih sebenarnya yang situasi apa sih yang diharapkan oleh Kak Ama tuh ke ibu tuh? Apa yang Kak Ama inginin gitu ke ibu? Aku tuh pengen komunikasi lebih baik aja gitu sama mama, kayak pada umumnya gitu loh, kayak anak sama ibu pada umumnya gitu, komunikasinya baik gitu, Hmm, nggak kayak gini. Kalau menurut kamu sifat cerewet ibu ya? Cerewet berarti ya? Heeh. Cerewet Iya, ibu kamu itu masuk ke Cilebitin. eh, untuk kamu berhenti mabuk-mabukan ya. Sepertinya sifat ibu kamu merupakan sifat yang perhatian gitu sama kamu. Jadi yang Ama inginkan ibu itu tetap diam walaupun Kak Ama melakukan yang hal-hal yang merugikan, memberikan Ama itu sendiri seperti mabuk-mabukan atau pergaulan bebas gitu. Enggak sih, aku juga pengen diingetin, tapi gimana ya, nggak kayak gitu gitu loh. Hmm, Mungkin karena emang aku anak terakhir juga ya, harapan Anak terakhir juga terakhir. gitu loh. Hmm, Jadinya mama lebih cerewet mungkin. Tapi aku nggak kurang suka gitu loh dicerewetin kayak gitu. ya ya. Saya mengerti kamu punya keinginan untuk diperlakukan baik ya. Begitupun juga dengan ibu Kak Ama itu sendiri. Tapi ibu Kak Ama ini mempunyai kekhawatiran yang beralasan tentunya ya, ada alasannya. Dan tadi Kak Ama bilang kalau Kak Ama itu anak terakhir ya, mau terakhir ya. Itu mungkin Ya jadi betul. salah satunya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadikan kekhawatiran ibu nih? Selain dari Kak Ama ini merupakan anak terakhir gitu, ada lagi nggak kamu? Aku anak cewek satu-satunya sih. Oh, anak cewek satu-satunya. Hmm, oke, kalau gitu terima kasih kamu sudah menyampaikan kejujuran. Dapat saya sampaikan bahwa ibu kamu merupakan ibu yang sangat peduli gitu terhadap Kak Ama sebenarnya. Makanya ibu Kak Ama selalu khawatir dengan Kak Ama, apalagi Kak Ama tuh jaraknya jauh ya sebenarnya. Ibu Iya Kak ibu, benar. ibu Kak Ama itu dari Tangerang ya tadi ya. Iya betul. Oh, jadi Kak Ama itu eh, di ngerantau di Bandung ya, betul ya? Jadi Betul. jadi memang jaraknya itu agak berjauhan juga ya sebenarnya Ibu Kak Ama sama Kak Ama itu sendiri. Jadi mungkin wajar gitu kan kalau misalkan ibu itu khawatir Kak Ama. Jadi permasalahan ini sebaiknya diawali dengan memperbaiki komunikasi Kak Ama dengan ibu. Ini pun bisa menjadi salah satu langkah awal yang baik agar membantu kamu bisa pulih dan tegak lurus dengan hal-hal yang gak seharusnya kamu lakukan. Gitu kamu. Nah, saya mau nanya, apakah kamu bersedia nih ngobrol dengan ibu enak tanpa ada kondisi marah-marah gitu? Bersedia banget. Bersedia. Tapi sebelumnya itu sering cekcok ya berarti ya? Iya sering. Sering cekcok ya? Nah, kalau begitu gimana kalau misalkan kita praktik nih komunikasi dengan baik dibandingkan kalau misalkan kondisi sekarang kan kalau kamu ngobrol dengan ibu kan masih sering marah-marah ya? Ya, betul Kak? Iya betul. Nah, sebelum itu, sebelum Kama langsung berkomunikasi dengan ibu, sebaiknya Kama bisa melatih latihan di sesi berikutnya ke saya lagi nantinya ya. Boleh, boleh Kama? Boleh boleh. Ya, jadi nanti saya latih bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, terus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, dan tentu saja itu menjadi langkah yang awal yang baik, Kama, karena orang tua pasti tahu yang terbaik untuk anaknya. Gitu, Kama. Ada yang perlu Oke. nah, ada yang ditanya lagi, Kama? Sesi berikutnya itu aku yang nentuin atau Sesi berikutnya itu untuk tanggalnya dan waktunya tentu saja sama ya, Kama, dengan hari ini dan tanggalnya juga. Dan maksudnya dengan jamnya juga dengan jam yang sama dengan hari ini yaitu pukul 10 ya namanya di minggu yang ke depan. Dan hari kedepannya itu hari Kamis juga ya berarti Kama ya. Ya, oke. Dan iya? untuk
Sesi konseling selanjutnya apakah kamu bersedia offline atau online? Mungkin online aja ya. Online aja ya. Oke, baik Kama. Ya. Jadi pada kesimpulannya saya dari tadi mendengar cerita kamu, saya mengambil kesimpulan bahwa kakak merupakan wanita yang hebat Kama. Kakak berprestasi, kakak cerdas dan lain sebagainya. Itu Kama pasti wanita yang hebat. Oleh karenanya kehebatan itu tidak boleh ditutupin dengan diri Kama, dikarenakan pergaulan bebas atau bahkan mabuk-mabukan yang kamu tadi yang ceritakan. Selain merugikan diri sendiri, Kama juga bisa berpengaruh untuk masa depan karena tadi Kama bilang performanya agak kurang ya, kurang belajar, jadi nggak belajar dan lain sebagainya. Itu merugikan fisik dan lain sebagainya, pasti merugikan banget ya Kama ya. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa peran ibu merupakan peran yang sangat sentral untuk Kama bisa berubah nantinya dan bisa dimulai dengan cara memperbaiki kualitas komunikasi dengan ibu kamu, karena saya percaya bahwa ibu itu merupakan sangat peduli sama kamu dan tidak ingin melibatkan anaknya terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya kamu tempuh di umur kamu yang sekarang. Betul ya Kama ya? Iya betul. Ya, jadi kita akan melakukan untuk melatih cara-cara berkomunikasi dengan baik ya di minggu depan dan hari jam yang sama ya seperti sekarang. Oke Kama? Oke. Oke, saya tanya lagi nih terakhir nih. Apakah Kama siap nih untuk keluar dari permasalahan kamu nih? Siap. Siap ya. Oke Kama, berarti minggu depan siap juga ya untuk latih berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Siap. Oke, ada yang ditanyakan lagi Kama? Udah mungkin itu aja. Gitu aja ya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, silakan chat nomor saya ya Kama ya. Oke, baik. Oke, mungkin kalau misalkan gak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya sesi konseling kali ini. Ya Kama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Kama karena sudah mempercayai kami. Dan insya Allah setelah ini akan terurai gitu masalahnya Kama ya. Kita selesaikan masalah ini dengan sama-sama dengan saya dan juga dengan Kama. Kita belajar dari permasalahan ini Kama. Baik. Oke, saya tutup ya Kama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada salah kata dari saya mohon dimaafkan ya Kama. Ya, terima kasih juga. Oke, baik. Terima kasih Kama. Bye-bye.